kisi-kisi yang terberai. Ada yang mencoba memunguti, namun ada juga yang lalai. Jejak-jejak masa lalu itu pun seakan kini telah reinkarnasi menjelma bak selaksa misteri. Napak tilas penelusuran di antara pintasan dimensi tentang adanya ada dalam ketiadaan, jua tiadanya tiada dalam keberadaan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Ikuti dan saksikan petualangan wisata mistis bersama Denista Karisma Putra hanya di YouTube LSAP Banyuwangi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen dimanapun berada, kembali tim petualangan wisata mistis menyapa ruang atensi Anda. Kami kembali hadir untuk menyajikan sebuah ulasan kesimpulan cerita di balik cerita KKN pada tahun 2009 di segitiga dimensi. Pada episode sebelumnya kami sudah menayangkan kegiatan anak-anak KKN sudah berhasil menuntaskan di kota K atau Kemiren. Dan bagaimana kelanjutannya? Ternyata mereka setelah dari Kemiren melanjutkan ke kota D atau Dukuh, di mana sebelumnya mereka juga yang dari gabungan di Olesari atau kota O itu juga beberapa kali sudah memulai penelitiannya di Kampung Dukuh. Baiklah pemirsa, untuk bisa sampai ke Kampung Dukuh ternyata ada dua jalur yang bisa dilewati. Yang pertama yaitu dari Desa Olesari lurus menuju ke Desa Glagah. Tak jauh di depan Balai Desa Glagah, yaitu persis di sebelahnya kantor Polsek Glagah, itu bisa jalur utama dilewati langsung lurus menuju ke Kampung Dukuh. Namun untuk jalur kedua ini yang sedikit agak bermasalah, walaupun kenyataannya jauh lebih dekat dari baik Olesari maupun dari Kemiren, yaitu tepat di sana ada simpang 3 Uli-Ulian. Itu lurus menuju ke Kampung Dukuh, hanya saja harus melewati sebuah hutan yang kurang lebihnya 700 meter hingga 1 kilometer. Itu melewati sebuah pepohonan yang cukup rindang, walaupun tidak terlalu lebat, namun itulah konsekuensi yang harus dilewati. Hingga sampai sebuah persawahan yang terhampar di sana, barulah bisa memasuki yaitu kampung sebelah utara di Kampung Dukuh. Dan untuk teman-teman KKN pada tahun 2009 itu ternyata melanjutkan sebuah kegiatannya. Nah, kita akan bisa mendengarkan langsung penuturan dari Ketua RW Pak Busono di Kampung Dukuh. Seperti apa? Mari kita simak tayangan berikut ini. Seperti ditayangkan pada ulasan kesimpulan episode kedua Proker KKN tahun 2009, seusai menuntaskan penelitian di Kemiren, kembali melanjutkan ke kota D atau Kampung Dukuh, Glagah Banyuwangi.
Perjalanan menuju ke Kampung Dukuh ada 2 jalur yang dapat ditempuh. Jalur pertama melalui Simpang 3, di sebelahnya kantor Polsek Gelagah dengan cara memutar. Jarak tempuhnya pun agak lumayan jauh, kurang lebih mencapai 3 km. Sedangkan jalur kedua melalui Simpang 3 Uli-Ulian sebagai jalur langsung yang cenderung lebih dekat, baik dari Olehsari maupun Kemiren menuju ke Kampung Dukuh. Jika Simpang 3 Uli-Ulian sebagai jalur pilihan, maka harus melalui rindangnya pepohonan yang layaknya sebuah fenomena hutan. Jarak tempuhnya hanya 1 kilometer. Namun pada tahun 2009 itu, sepanjang jalan yang dilalui masih dari tanah liat karena memang belum diaspal. Sehingga saat musim kemarau, debu berhamburan, sedangkan musim hujan, jalan tanahnya penuh dengan lumpur. Selama berada di Kampung Dukuh, anak-anak KKN tahun 2009 itu selain melakukan kegiatan penelitian, namun juga ada yang mengalami peristiwa mistis hingga berulang kali ada yang kesurupan. Baik Pak Bus, kita lanjutkan lagi ya. Untuk aktivitas warga di sini yang begitu kuat dengan adat istiadat ya, bahkan luasnya separuh dari desa Gelagah ini berbentuk persawahan, terutama ya paling luas di sini ya, sama perkebunan. Pak Bus, ini kan sekarang lagi rame-ramenya orang datang ke sini untuk membongkar atau menguak tentang apa aja yang ada di sini, terutama berhubungan dengan mistis, Pak. Nah, pertanyaan saya begini, Pak. Ini dihubungkan dengan teman-teman yang KKN. Kira-kira dulu, Pak, pada tahun 2009 kalau tidak salah, pernah ada nggak yang datang ke tempat ini untuk KKN, Pak? Ada. Dari mana Pak itu, Pak? Mungkin saya dari Banyuwangi. Apa dari luar Banyuwangi? Luar nggak ada. Terus dari mereka itu aktivitasnya kira-kira apa yang dipelajari di daerah sini itu oleh mereka itu, Pak? Waktu itu yang mungkin Pak Bus ingat itu. Mungkin tanya sejarahnya ya, adat-adat itu, Pak. Yang banyak itu ya. Kira-kira dari mereka itu selain tadi tanya pada adat itu ada nggak di antara mereka yang pernah KKN di sini, terutama yang dari luar Banyuwangi ya, itu sampai wilayah ke arah Sumber tuh, Pak, Sendang, maksudnya Sendang itu. Apa ada yang sampai di sana, Pak? Ada, Pak. Ada ya. Ada, Pak. Itu rombongan laki perempuan atau bagaimana? Terkadang rombongan, kadang 1, 2, 3 datang ke sana ya. Kira-kira waktu itu Pak Bus mungkin pernah tanya kenapa datang ke sana, apa yang ingin diketahui atau dipelajari, pernah nggak Pak Bus tanya begitu? Saya tidak pernah, Pak. Nggak pernah ya. Nggak pernah. Mereka nggak cerita bahwa mereka itu
atau pamitlah kepada Pak Bus, Ya. Pak RW, karena Pak Bus kan selaku ketua RW di sini ya, rukun warga. Yang jelas pertama kali permisinya kan ke Pak Bus kan begitu. Ya saya tanya, bilangnya ya ingin tahu sejarahnya gitu aja. Sejarahnya Sendang Kamulian itu ya. Ya. Itu ya yang tanya itu berapa orang, masih ingat nggak Pak Bus? Banyak orang itu. Ya mungkin 3 orang. 3 orang ya. Yang lainnya nunggu di luar maksudnya gitu. Iya. Yang datang ke sini Iya. 3 orang, lainnya di luar gitu ya. Terus pernah mendengar nggak kejadian mungkin terjadi sesuatu mereka yang pernah KKN di daerah Sendang Kamulian tersebut, Pak? Di area begitulah, di area sana itu. Waktu itu saya tidak ikut sana, pokoknya saya tidak tahu sana juga. Ada di rumah saja ya. Kok ada itu ketua adatnya yang Mengantarkan ke sana ya. sana. Berarti termasuk waktu itu Pak Jainuri juga ikut waktu itu ya. Iya. Hmm. Orangnya kan sudah meninggal. 5 tahun yang lalu ya. Menurut Pak Bus, kira-kira Pak Bus, apa sih yang ada di sana, terutama di Sendang Kamulian dan di sebelahnya ada Petilasan atau di area tersebut, Pak, kira-kira Pak? Menurut Pak Bus? Yang saya tahu ya orang sini ke sana ambil airnya, ya airnya untuk keselamatan di desa sini itu, Pak. Oh, berarti itu tempat yang sakralkan atau dikeramatkan oleh warga di sini berarti ya? Ambil airnya. Nah, alasannya kira-kira apa Pak Bus? Kenapa begitu disakralkan itu? Ya itu kan menurut adat orang tua semula tuh. Leluhur ya, Ya, leluhur. diteruskan sekarang sampai sekarang ini, Pak. Terus kira-kira Pak Bus kembali lagi tadi pernah mendengar nggak terjadi sesuatu yang menimpa anak-anak yang KKN itu? Mungkin sakit atau apa kan itu? Ndak ada kang sana itu atau orang sini, anak sini ya kebanyakan itu kesurupan. Penyebab utama kesurupan kira-kira apa Pak? Apakah mereka itu punya sifat buruk atau niat buruk, atau mungkin melakukan sesuatu yang sebenarnya itu berupa pantangan, Pak? Pemanya kesana itu harus bawa ini, tidak bawa mungkin kurang cocok dari makom itu. Gitu itu ada. Terus menurut Pak Bus sekarang, waktu itu kan Pak Jainuri kan sering sering mengantarkan anak-anak KKN waktu itu ya. Setahu Pak Bus, kira-kira apa yang dimiliki oleh Pak Jainuri terutama berkaitan dengan tempat sakral Sendang Kamulian dan lingkungannya itu, menurut Pak Bus pastinya? Ya, Pak Zainur itu terus bisa dulu disanjung orang untuk minta ini. Oh, berarti dianggap sesepuh ya, Ya. punya kelebihan ya. Punya kelebihan. Katanya Pak Jainur itu juga katanya seringkali paling suka tamu-tamunya datang itu diberi semacam suguhan kopi gitu, betul itu ya? Ya, betul. Menurut Pak Bus, kopi apa itu yang paling istimewa yang dimiliki atau diracik oleh Pak Jainuri itu? Kurang tahu saya. Rahasia banget. Rahasia banget. Berarti Pak Jainuri dalam hal ini sering merahasiakan itu ya. Tapi Pak Bus paham kalau kopi itu sesuatu yang istimewa ya. Katanya punya kekuatan tertentu katanya begitu. Apa betul itu, Ya, Pak? terus tamunya itu punya kepercayaan ke situ. Kan berarti kan ada Dengan kopi itu tadi ya. Berarti barangkali. ya. Jadi termasuk KKN juga banyak yang mendapatkan kopi itu ya. Kalau boleh tahu nama kopinya, mungkin punya nama sendiri nggak sama dengan yang lain, yang Pak Bus pahami apa kira-kira? Kurang pasti tahu. Ya, yang saya kenal ya kopi biasa, kopi sini itu aja. Kopi sini apa namanya kalau boleh tahu? Ya, kopi biasa mau kopi Produksi kopi lokal maksudnya. kopi lokal. Kopi lokal sini biasanya memang murni ditanam, diracik dan diolah oleh warga sini sendiri. Iya. Namanya apa itu, Pak? Kalau orang sini mengatakan itu, Pak? Bubukan. Ada namanya kopi melati nggak, Pak, di sini?
kopi yang ada di dalamnya itu termasuk ada unsur kok melatinya itu? Nggak tahu. Nggak ngerti ya. Nggak ngerti. Baik pemirsa, menurut keterangan Pak Busono, beliau ini selaku ketua RW di Dukuh ini menyatakan beliau pada tahun 2009 itu memang ada serombongan orang KKN di sini Pak ya, dan pernah minta izin juga datang ke sumber orang sini bersumber, yaitu sedang Kamulian gitu Pak ya. Hal lain-lainnya beliau mengaku tidak tahu menahu. Jadi inilah keterangan dari Pak Ketua RW di sini ini yang paham masalah ini. Pemirsa, tadi sudah Anda dengar langsung bagaimana penuturan dari Ketua RW di Kampung Dukuh, yaitu Pak Busono. Beliau mengakui memang pada tahun 2009 lalu ada sekelompok anak KKN yang datang di Kampung Dukuh untuk mengadakan penelitiannya, dan di luar dugaan ternyata mereka juga mengalami hal-hal mistis, yaitu beberapa kali kesurupan. Nah, lantas pertanyaannya, selama di Kampung Dukuh di manakah mereka itu bertempat tinggal? Menurut informasi dan kesaksian dari narasumber berikut ini, bahwa para anak KKN tersebut ternyata menempati sebuah rumah kosong milik Pak Muhin sebagai salah satu tokoh di kampung adat. Rumah itu yang jelas atas saran dari tokoh adat lainnya untuk disiapkan dan ditempati anak-anak KKN pada tahun 2009. Seperti apa penuturan dari saksi peristiwa berikut ini? Mari kita simak bersama. Baiklah pemirsa netizen, kita akan dengarkan bersama-sama kesaksian beliau sebagai saksi sebuah peristiwa dari adanya KKN tahun 2009. Kita akan dengarkan secara langsung. Kita santai aja Pak Muhin. Pak Muhin, ini saya mau tanya ya. Pada tahun 2009 itu kan ada anak KKN di Dukuh ini ya. Nah, salah satu itu menempati sebuah rumah kosong. Rumah itu menurut cerita orang sini itu rumahnya ada gedek ya kiri kanannya, dan di bawahnya itu bertembok. Itu betul? Iya betul. Itu rumahnya siapa Pak? Rumah saya. Oh, rumahnya Pak Muhin. Pak Muhin selaku pemilik rumah ya. Alasan kosong itu kenapa Pak Muhin waktu itu? Karena waktu itu anaknya masih kerja di Bali. Maksudnya anaknya Pak Muhin, Ya. Mas Sugito itu ya? Ya. Oh, Belum suami. belum berumah tangga. Berarti Mas Gito itu waktu itu habis diberikan rumah, terus pergi ke Bali kan begitu. Berarti kosong gitu ya. Terus bisa rumah Pak Muhin ditempati anak-anak KKN itu gimana ceritanya Pak Muhin? Karena waktu itu ada Pak Jamuri minta bantuannya, minta tolong, mau nitipkan anak-anak itu di rumah saya. Ya, katanya saya ya sudah. Gitu ya. Tapi waktu itu saya tidak ngurusi masalah kontrak, masalah daerah loh. Penting. Jadi nggak mau tahu berapa beriannya, nggak mikir ya. Terus alasan Pak Jainuri waktu itu tahun 2009, kenapa yang dipilih rumahnya Pak Muhin? Karena waktu itu rumah yang pantas
duduki anak-anak itu ya rumah saya. Juga dekat dengan Pak Jenuri ya. Waktu itu ya tidak ada rumah kosong. Hanya rumahnya Pak Muhin ya. Seingat Pak Muhin waktu itu berapa banyak itu anak-anak KKN? Kalau itu masalah itu saya tidak tahu, cuma ada anaknya. Berapa saya tidak tahu, kontrol saya. Laki perempuan jumlahnya nggak tahu ya. Tahu. Waktu itu saya kan tahu dulu, jadi pagi jalan, kerja. jam itu sore 7 malam ya, baru pulang. itu saya Jadi nggak tahu ya. tahu. Tapi tahu juga ya kalau ada anak KKN itu ada laki-laki, ada perempuannya, tahu ya. Tidak tahu, masalah saya pas anak itu keluar saya masuk itu bekasnya itu ada karpetnya, ada klosetnya, mantu Lengkap lah gitu ya. lengkap. Sudah itu saya keluar lagi untuk Terus itu anak KKN itu kan laki perempuannya yang di sana. Kira-kira berapa lama waktu dinempati rumahnya? kalau masalah hari atau bulan saya enggak lupa, tapi ya seingat saya ya lama itu. Lama ya, lama. Kalau menurut Kang Usi itu kurang lebih KKN di Dukuh ini 3 bulan kurang lebihnya. Ya pantas, tapi keluar masuk anak itu. Oh gitu. Menurut Pak Muhin, selain nginep di rumahnya Pak Muhin, di mana lagi itu? Keluarnya ya enggak tahu saya, entah ya lihat kah, entah kemudian saya enggak tahu. Oh gitu Saya ya. kan mau kerja terus. Oh mereka juga ada juga kegiatan di Gemiran berarti ya? Ya, Berarti selain nginep di rumahnya Pak Muhin yang kosong itu, di Kang Usi juga yang tadi mana di Gelagah berarti ya, di balai desanya itu berarti ya, yang diketahui Pak Muhin itu ya. Pak Muhin, 3 bulan itu kan waktu cukup lama ya. Kalau ingat apa namanya, Pak Muhin itu kesini kan mengadakan penelitian, salah satunya termasuk gelar pitu. iya. Itu kalau 3 bulan berarti sampai akhir tahun berarti ya? Iya. Oh, Tapi waktu itu saya ya enggak ikut ditanyai, khusus Pak Jenuri kerja. oh gitu. Berarti memang mereka datang ke sini itu pinjem rumahnya Pak Muhin yang kosong itu Lewat atas Pak Jenuri. lewat Pak Jenuri kan begitu ya. Tapi Pak Muhin tahu kalau anak-anak itu juga mengadakan penelitian tentang gelar pitu ya. Enggak tahu, saya enggak ngurus itu. Oh, yang enggak. penting saya cari Pak Jenuri aja rapat. Ya ikut rapat masalah gelar itu. Oh gelar pitunya Ya, itu. masalah anak-anak itu saya enggak ngurus. Pak Muhin, walaupun Pak Muhin jarang di rumah atau tidak pernah menengok anak-anak KKN, tapi mendengar nggak kejadian kalau anak-anak itu mungkin ada kejadian aneh, misalnya seperti kesurupan dan sebagainya. Pernah dengar nggak? Tapi seingat saya enggak pernah ketemu anak-anak itu kejadian sampai kesurupan, enggak ada. Tapi mendengar ya. Mau ada anak-anak kesurupan ya. Maksudnya anak-anak itu anak KKN itu ya. Terus yang mengobati sepengetahuan Pak Muhin siapa? Ya. Entah tahu saya. Bukan yang maksudnya yang menangani kesurupan, apa langsung dibawa ke Pak Jenuri atau bagaimana? Ya mungkin Pak Jenuri waktu itu. Aduh, Pak Jenuri itu di rumah saja. Oh, selalu di rumah. Ya, Berarti benar yang menangani anak kesurupan itu langsung ditangani Pak Pak Jenuri. Jenuri gitu ya. Terus kejadian itu yang Pak Muhin ketahui atau Pak Muhin dengar di mana aja? Yang saya dengar itu cuma kesurupan. Siapa yang nolong? Ya teman-temannya itu. Pak Muhin ini kan termasuk orang terdekat, orang kedua Pak Jenuri. Waktu proses ritual itu selalu aktif ada di sampingnya Pak Jenuri gitu ya. Ini kan kalau nggak salah sebagai orang kedua Pak Jenuri, Pak Muhin ini kan memiliki keahlian tersendiri kan begitu. Ketika Pak Jenuri kesurupan itu
Yang menangani siapa itu? Dulu saya kasih petunjuk aja. Untuk las. Lah, maksudnya Mas Lasmidi. Ya, bagaimana kalau ini las kasih banyak arum ya campur kembang campur nih Nggak campur. Nah, ngono wis sama Pak Nuri aku di tengah sawah itu, Pak. Oh, yang surupan itu Iya. ya? Sawah mana itu? Sawah yang sebelah sawah. Oh, sebelahnya sawah Bang. Sawah apa itu? Hujan. Cepat batu yang besar nih. Oh, yang batu apa? Batu itu ya? Batu tumpang apa? Lawang tindih itu atau tumpang tindih itu ya? Dijuluki nama balai pesantren itu. Oh, balai pesantren itu ya. Berarti yang obati ketika Pak Jenuri itu apa namanya, Pak Muhin langsung ya? Kasih petunjuk aja, las kasih minuman itu penyarum itu. Setelah itu wes sudah sadar, umat lagi minta lagi sekolah rum. Apa ini kemudian sekolah rum itu wes cuma namanya las saya. Oh, sekolah rum itu menyan itu. Iya. Berarti yang waktu itu las itu enggak tahu sekolah rum, banyu arum, enggak paham waktu itu. Oh, yang beritahu Pak Muhin ya. Pemirsa, itu tadi penuturan dari Pak Muhin yang ternyata rumah yang disiapkan dan ditempati oleh anak-anak KKN tahun 2009 itu merupakan rumah khas adat Osing yang terbuat dari 4 soko dan sekelilingnya pun masih dipagari dari bedenda. Itu yang jelas. Beliau juga sering mendengar katanya anak KKN mengalami kesurupan. Nah, sekarang kita akan mengikuti penuturan daripada saksi peristiwa berikut ini. Sebenarnya ada berapa anak yang mengikuti kegiatan dalam proker KKN tersebut? Jika di Olesari itu karena gabungan ada 40 anak yang ikut dalam penelitian. Lantas berapa banyak yang datang dan menetap di Kampung Dukuh ini? Berikut ada sebuah kesaksian dari narasumber Kang Usi. Ternyata juga rumahnya ditempati untuk menginap oleh beberapa anak peserta KKN tahun 2009. Mari kita simak bersama. Yang menginap itu laki-laki atau perempuan, Kak? Laki-laki yang menginap. Bukan perempuan ya? Bukan perempuan. Oh, Kang Usi, dari belasan anak yang pernah diungkap Kang Usi pada tahun 2009 itu, anak-anak KKN mungkin Kang Usi kalau nama kan nggak ingat ya? Oh, lupakan. Tapi ciri-cirinya kan masih ingat ya? Pokoknya gondrong-gondrong satu. Oh, laki-lakinya itu anaknya gondrong-gondrong, bersih-bersih gitu ya? Bersih. Ada juga yang sangat Ganteng. Sangat ganteng, alim juga. Oh, alim. Iya. Apa mungkin diantaranya ada anak dari pondokan mungkin? Mungkin yang alim itu yang dari pondokan itu karena setiap waktu Isya mau perpisahan pulang ke koordinator itu kembali selalu menjadi imamnya sholat di sini. Oh, imam sholat di Kampung Dukuh. Iya. Berarti di Masjid At-Taqwa sana berarti ya, gitu ya. Terus selama menginap ini kegiatannya selain diskusi soal misi penelitian, ada nggak kegiatan keagamaan mungkin, mengingat salah satunya itu ada anak yang berlatar belakang dari pondokan? Ada, setiap malam Jumat itu di sini kan ada jam tahlil laki-laki, ada jam malam senarnya itu ada jam tahlil wanita gitu. Sehingga hingga sekarang biasanya yang paling malam itu wanita dulu itu
Sehingga yang paling pagi sekarang, yang palingan pokoknya habis maghrib hingga sekarang ini masih berjalan. Karena gara-gara tahun 2009 itu ada anak-anak kakaknya itu mengisi ceramah-ceramah keagamaan di kaum ibu-ibu dan anak-anak di Jamia. Oh, jadi anak-anak KKN itu selain apa meneliti tentang apa pertanian, pengairan dan yang lainnya juga termasuk mengisi keagamaan. Iya, berarti ya? tapi itu bukan KKN keagamaan sebenarnya, karena dia itu bisa berdakwah itu kan di sini ya, dulu itu kampung primitif di sini. Oh, Jadi saya kampung Dukuh. masukkan agar mengisi dakwah-dakwah agama di kampung saya ini agar gimana ya, sejak dulu saya itu ingin kampung saya ini terkenal, viral lah katanya, ingin terkenal sehingga ada apa-apa itu saya apa itu bagaimana supaya kampung saya ini tidak terlalu kumuh dan terlalu Tidak primitif. gitu kan. Jadi supaya bagaimana dengan pengisian orang lain itu pasti kan ibarat orang jualan itu dibeli kan gitu. Iya, Kalau iya, kampung sini kan yang tukang omong bicara dan lain-lain kadang-kadang itu kurang dihargai begitu. Oh, berarti anak-anak KKN itu salah satunya ada yang berlatar belakang anak pondokan, Iya. karena keilmuan agamanya yang bagus, membantu ngisi pengajian-pengajian di Iya. sini. Untuk anak yang dimaksud pondokan itu ciri-cirinya kira-kira rambutnya sepanjang apa kira-kira? Ya sepanjang orang-orang wanita itu. Oh, lurus. Lurus gitu. Rambutnya lurus. Lurus. Tidak tidak mungkin semampai apa? Nggak ikal pokoknya. Nggak ikal ya, selalu lurus itu. Terawat tapi ya. Terawat. Gitu. Anaknya kuning apa? Ah ya, nggak kuning lah ya pokoknya bersih lah. Gitu ya. Menunjukkan anak itu memang auranya bagus karena memang dasar agamanya kuat kan begitu. Terus anaknya jelas ganteng anaknya ya. Ganteng, gitu. Tingginya kira-kira berapa kalau? Ya kalau tingginya dengan saya lebih tinggi saya sedikit gitu. Oh gitu. Tapi hampirnya semua itu anak-anak yang nginap di sini hampir jangkung-jangkung gitu. Oh, Ya, perawakannya ya. Iya. Terus kalau sih yang nginep 3 ya kan, cowok semua ya. Kebetulan Kang Uci juga kedatangan anak yang berlatar belakang karena pondokan ya itu. Kalau siang hari teman-temannya itu apa juga datang cewek-cewek? Oh, banyak sekali, belasan gitu. Belasan. Iya. Jadi ini kumpul semua di sini berarti Kumpul rumah di ini. sini, kumpul di sana gitu. Karena yang bukan di sini cok, yang nginep itu di sana ada rumah kosong di sana kan itu kan. Di dekatnya Pak Jenuri itu Iya, ya. gitu. Terus Kang Uci, kalau perempuannya Kang Uci dulu pernah bilang belasan ya, antara kurang lebih 13 anak ya, yang banyak perempuan. Wah. Kalau yang datang ke sini yang paling sering datang ke rumahnya Kang Uci itu berapa cewek itu biasanya? Ya nggak tentu, nanti kadang-kadang ya mungkin yang punya peran penting dalam masalah pertanian itu yang Jawa-Jawa itu kan, itu kan yang Jawa-Jawa itu. Ya kadang-kadang lebih dari 10 gitu, kalau belasan gitu yang datang itu. Datang ke sini ya. Iya. Itu Ya kan, datangnya itu sekedar memang ingin diskusi atau tanya soal pertanian atau bagaimana? ya ingin kadang-kadang ingin bercocok tanam, ikut di orang sini ikut tonjo itu gak tanam padi. Sampai ke ritual-ritualnya itu ingin tahu. Sampai dengan perkakas pertanian manual itu juga ingin tahu gitu. Begitu. Ini apa, gunanya untuk apa, sampai habis. Ya kalau itu, kalau di sini kan tidak ada singkal bajak mesinnya, tidak ada dulu kan, sapi masih semua. sapi itu ya Mas. Iya, Sapi, ya. kalau dia ngomong kalau sudah selesai tanam semua itu jadi sapinya selamati. Oh gitu. Kalau sudah diomongin selamatan itu kan, wah berbondong-bondong banyak, tidak usah undang-undang tetangga lah, kakaknya sudah cukup ya gitu kan. Bisnisnya gitu. Kalau sih anak-anak KKN yang nginep 3 yang hanya datang itu setiap harinya itu biasanya mulai jam berapa datang dan jam berapa pulang biasanya? Biasanya itu antara jam 8 pagi, jam setengah 9 malam itu pulang gitu. Oh maksimal tanggal 9 udah pulang ya? Iya. Pulang kemana mereka itu?
ke koordinatornya nak. Di balai desa Belaga itu ya. Terus biasanya mereka kalau wirawiri ke sana kemari itu naik apa biasanya? Kadang ada yang jalan, kadang ada yang oh ini jalan ini masih masih Setapak ya? Ya masih belum gaspal dulu itu. Kamu sih dari sini ke balai desa itu kan agak lumayan kalau jalan kaki. Ya lumayan, maksudnya uang saat itu kayaknya lampu listrik ini sudah masuk, cuma LPG ini lampu penerangan jalan nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Nggak takut mereka? Atau minta antar Kang Usi mungkin pulangnya? Ada, ya kadang saya antar, kadang-kadang ya banyak kan itu dari kan. perangkat juga ya? Ada perangkat gitu kan. Terus posisi sepedanya Kang Usi saat itu apakah juga dipinjam anak-anak? Ya kadang-kadang itu ya sehari-hari digunakan untuk wirawiri kebanyakan ya. Pokoknya saya ini pakai asal isi bensin aja saya gitu kan. Begitu. Tahun 2009 kan Astra masih baru-barunya. Dan itu mewah sudah itu waktu Ya itu. mewah sudah, lain banyak saat itu sudah. Kamu sih selama anak-anak KKN tahun 2009 di sini ya, kira-kira perilaku mereka selama di kampung ini, terutama di rumahnya Kang Usi itu seperti apa kira-kira? Kalau di rumah saya ini ya baik-baik. Kalau nggak tahu kalau di luar kampung saya kan nggak tahu kan. Masa selalu saya itu ngawasi dan selalu membuntuti ya nggak apa yang penting apa mereka yang ditanyakan. Kalau sesuai apa yang ya saya jawab, kalau minta saya tunjukkan gitu, saya antarkan gitu kan. Supaya nggak ya tersesat gitu ya. Gitu kan. Kalau rumahnya Kang Usi ini kan kalau kata orang Banyuwangi kan ada penunggunya. Iya. Nah, kira-kira anak-anak itu baik yang ini maupun yang lain datang mulai pagi sampai malam 8:30 itu, kira-kira pernah mengalami sesuatu hal yang aneh nggak selama di sini? Kalau anak 3 itu kayaknya pernah. Apa itu? Nggak berani tidur di sini itu pernah. Oh, kira-kira apa itu? Katanya ada sosok itu seperti embun datang, tahu-tahu menjadi orang besar katanya. Tapi saya sendiri tidak pernah mengalami hal itu, Mas Dani. Terus selama dia nggak boleh tidur di tempat Kang Usi ini, mereka tidur di mana? Tidur di sana, di pos sana. Oh, di Simpang 3 itu ya? Iya. Oh, betul. Waktu itu pertama kali alasannya kenapa tidur di sana? Ya ngomong sama orang-orang dulu di rumahnya Pak Usi ada hal misteriusnya. Hanya mereka ketakutan ya. Ketakutan kok ada begitu masih di katanya ya orang jauh kan itu kan. Iya, orang baru. Itu seperti dia kan mengalami hal-hal yang aneh di rumahnya Kang Usi, karena memang rumahnya Kang Usi ada penunggunya sampai hari ini ya. Itu diawali kenapa Kang Usi? Apakah mereka mungkin dalam bertingkah atau berucap yang tidak bagus atau bagaimana? Penunggu biasanya itu kan paling nggak suka ada seorang baru aneh-aneh gitu. Dia itu punya niatan yang tidak benar, yang tidak sesuai aturan yang ada di kampung sini mungkin. Misalnya seperti apa itu? Ya misalnya mencingan, ceritanya umpamanya gimana ya? Kalau Indonesia ini negara kita ini negara berketuhanan kan begitu. Betul. Siapa yang akan berbuat jahat dia mendapat laknat kan begitu. Begitu ya. Siapa yang berbuat bagus akan mendapatkan rahmat kan begitu. Iya, iya, iya. Kemungkinan dari hati dan pikiran mereka itu ada sesuatu rencana yang tidak baik, gitu kan. Kemungkinan sehingga leluhur kita itu mesti tahu kan, daripada saya lebih tahu begitu kan. Akhirnya dia itu digoda begitu kan. Digoda itu bukan untuk disakiti, mungkin agar tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai aturan yang ada di sini, mungkin begitu. Baik pemirsa, di luar dugaan ternyata anak-anak KKN tahun 2009 itu selama di Kampung Dukuh kurang lebih 3 bulan lamanya
itu melakukan sebuah penelitian yang cukup universal, tetapi ada hal penting di sini. Sesuai penuturan dari 3 narasumber sebelumnya, ternyata bahwa anak-anak KKN itu selain melakukan kegiatan nyata sesuai dengan prokernya masing-masing, mereka juga mengalami peristiwa-peristiwa mistis yang sehingga mereka mengalami beberapa kali kesurupan karena harus berhubungan dengan hal-hal yang bersifat gaib. Tentu peristiwa-peristiwa berikutnya akan lebih menegangkan bagi kita semua. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan Anda juga akan menantikan tayangan pada episode berikutnya tentang kegiatan anak-anak KKN di Kampung Dukuh. Terima kasih, salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.